Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RW yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua RT, orang tua kami, tokoh masyarakat yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua LPM, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Mushola Al-Ikhlas, Imam Mushola Al-Ikhlas, Panitia Ramadan 1443 Hijriah Mushola Al-Ikhlas, kemudian terkhusus sahabat saya Arif yang telah mengundang saya untuk datang ke sini bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai malam ini terus menerus tak pernah putus kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Khusus malam ini nikmat dapat hadir di tempat mulia ini, Mushola Al-Ikhlas, di majelis mulia, majelis ilmu di bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga dengan seringnya kita bertemu di tempat mulia ini, di majelis mulia ini, di akhirat kembali Allah pertemukan kita semua di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal Alamin. Kita berbanyak pula sholawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga syafaatnya kita dapatkan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, malam ini malam yang ke-20 atau malam ke-21 kita berada di bulan Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Karena awalnya kemarin kita berpuasa berbeda. Ada yang mengawali satu Ramadannya hari Sabtu, ada yang mengawali satu Ramadannya hari Minggu. Tapi itu tak masalah, karena masing-masing punya argumentasi, dalil dan hujah. Yang masalah sampai hari ini belum juga dia mulai puasa lagi. Itu yang masalah. Akhirnya yang tak jelas apa alirannya. Mungkin aliran Sungai Sipang. Ada memangnya Ustaz? Ada. Enak aja dia merokok. Siang hari, malam lantak di situ. Bertanya kita, tak puasa? Tak puasa. Kenapa tak puasa? Kalau preman Ustaz. Enak jawab preman. Disangkanya malaikat maut takut
Karena malaikat maut segan sama ustaz itu segan malaikat maut. Apalagi sebab yang tak sedapnya lagi, makan dia di siang Ramadan. Kalau ente tak puasa terserah, itu urusan ente dengan Allah. Tapi makan itu urusanmu dengan saudaramu. Berarti kamu tak menghargai. Memang waktu dia makan itu tak nampak mukanya, tapi kaki nampak. Biasanya yang nampak kaki tak nampak muka itu hancur. Jadi kalau tak puasa terserahlah, urusan kau sama Allah. Tapi tolong kalau makan, kalau merokok jangan nampak sama saudara. Di mana tuh Pak Ustaz? Menyelam dalam sungai, dalam sungai itu. Dalam sungai itu makan. Dengan harapan supaya tak timbul lagi. Baik Bapak Ibu jemaah. Tadi pas saya sampai ada dua anak bertanya ke saya. Pertama anak laki-laki. Kau dah. Siapa yang tanya tadi? Ustaz katanya. Nanti ada pertanyaan. Apa saya bilang? Lah, ini Ustaz, ini Ustaz. Kalau ada pertanyaan mau jawab. Kalau ada hadiah ya Ustaz. Kalau ada hadiah enggak. Alhamdulillah ada hadiah. Simak baik-baik ya. Supaya nanti Ustaz tanya, dapat jawab, dapat hadiah. Ya. Pertanyaan kedua dari anak perempuan. Tapi saya lupa wajahnya. Apa katanya? Ustaz yang ceramah kali ini. Iya saya bilang. Beda asli sama fotonya. Lebih ganteng aslinya lagi gitu dia. Mana anaknya? Mana? Ini bukan bohong jujur ini. Siapa adik? Ada adik dia. Baik Bapak Ibu jemaah. Ceramah kita malam ini mungkin judulnya kita sudah tahu semua. Meraih hidup mulia dunia akhirat bersama Al-Quran. Siapa kita yang tak ingin menjadi orang mulia? Mulia di dunia, mulia di akhirat. Semua kita pasti mau. Mulia pada pandangan manusia, terlebih mulia pada pandangan Allah Ta'ala. Itulah impian dan keinginan kita. Maka kalau kita ingin menjadi orang mulia di mata Allah, di mata manusia, dunia akhirat, hidup mesti bersama dengan yang mulia. Seiring sejalan dengannya. Apa itu? Al-Quran yang mulia. Karena terbukti segala sesuatu bersama Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Bapak Ibu jemaah, Ramadan kita dah tahu semua. Bulan yang Allah pilih diturunkan Al-Quran di dalamnya. Maka Ramadan menjadi mulia. Bahkan puncak kemuliaan Ramadan itu adalah di malam Lailatul Qadar. Karena malam itulah dulu sekaligus Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Bapak Ibu jemaah, malaikat pimpinannya adalah Jibril alaihissalam. Inilah malaikat paling mulia. Apa sebab? Mukjizat Al-Quran dari Allah, dia yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, beliau adalah Nabi paling mulia. Karena apa? Mukjizat Al-Quran. Dan satu-satunya mukjizat Nabi sampai hari ini yang ada adalah Al-Quran. Bapak Ibu jemaah, Mekah, Madinah mulia. Apa sebab? Dua kota tempat Allah turunkan Al-Quran. Yang turun di Mekah ayat Makkiyah namanya. Yang turun di Madinah ayat Madaniyah. Kalau kita tengok Mekah, Madinah tak cantik. Jauh lebih cantik Indonesia lagi. Jauh. Indonesia ini ibarat sekeping bumi surga yang ada di dunia. Indonesia ini.
Apa yang tak ada di Indonesia? Ada semua. Sungainya banyak, ya kan? Danaunya banyak, gunung bukitnya, masya Allah, hutannya hijau ranau, untayan Zamrud kecubung khatulistiwa, gemah ripalo Cinawi. Pokoknya Indonesia ini luar biasa. Mekah Madinah, apa yang ada? Padang pasir luas membentang sesayut mata memandang. Bukitnya tak seindah bukit yang ada di Indonesia. Panasnya ganas. Kalau musim dingin, dinginnya sampai ke tulang. Tak cantik Mekah Madinah itu. Tapi mungkin Allah sengaja bikin Mekah Madinah macam itu. Agar apa? Jemaah pergi haji dan umroh, konsentrasinya ibadah. Ke masjid, ke masjid, ke masjid. Nak kemana? Kalau sempat Mekah Madinah macam Sumatera Barat, kosong masjid. Kemana jemaah? Jalan. Hari ini kayak terjun ini, besok ke danau ini. Saya yakin. Sedangkan macam itu aja Mekah Madinah nak berjalan aja kerja jemaah. Sikit-sikit, mana kita jalan ke Ustaz? Sikit-sikit, kemana kita lagi ke Ustaz? Sepanas itu, sedingin itu nak jalan dua berjalan. Namun walaupun demikian, Mekah Madinah mulia. Tak lawan oleh kota manapun yang ada di dunia. Apa sebab? Karena Al-Quran. Ayo kita semoga mulia di mata Allah bersama Al-Quran. Bagaimana caranya? Apa langkah-langkahnya? Satu, senang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Apa dalilnya Ustaz? Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran itu, dengar, diam, agar kamu kata Allah mendapat rahmat. Jemaah yang berbahagia, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada suatu ketika apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran kepadaku. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, akankah ku bacakan Al-Quran ini kepadamu padahal Allah turunkan kepadamu? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ibnu Mas'ud, aku senang apabila Al-Quran ini dibacakan oleh orang lain kepadamu. Jadi Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu jemaah, dibacanya Al-Quran surah An-Nisa. Nabi yang menyimak. Ibnu Mas'ud pun boleh membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sampai ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kata Rasul, cukup. Karena Rasul berkata cukup, Ibnu Mas'ud pun berhenti membaca. Saat itulah dia mendengar isak sedu sedang Rasul menahan tangis. Ibnu Mas'ud mengangkat kepala. Dia tengok wajah Nabi Muhammad,
basah pipi Rasul karena air mata. Begitulah Rasul menyimak, mendengarkan Al-Quran. Begitulah Rasul menyimak atau mendengar Al-Quran. Masuk ke relung hati paling dalam, mengundang keluarnya air mata. Entah kapan agaknya kita sampai ke tingkat macam itu. Ini mohon maaf, kita kalau ada orang baca surat kita dengar, tapi kita tak diam. Apa maksud diam di situ? Satu, diam di situ maksudnya Bapak Ibu jemaah tidak bersuara. Jangan lawan Al-Quran itu dengan suara kita. Yang kedua, makna diam di situ adalah tak ada aktivitas lain. Awak kadang orang baca Quran awak dengar, tapi Facebook kita tengok juga, WA balas juga. Dengar, tapi WA masuk, baca juga. Sudah baca, balas juga. Kita baru sampai ke tingkat mendengar, tapi belum sampai ke tingkat diam. Apa makna diam tadi? Bukan sekedar tak bersuara, tapi tak ada aktivitas. Tapi kalau sedang ceramah, dimaafin tak apa-apa, tersinggung pula lagi. Nyindir Pak Ustaz. Dia kan tak baca Quran, ceramah. Mana tahu jemaah itu mencatat dia kan. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, jangankan kita, jangan tersinggung Bapak Ibu, ambil aja. Jangankan kita, janin dalam rahim saja diperdengarkan Al-Quran, itu besar manfaatnya. Apa manfaatnya Ustaz? Janin dalam rahim diperdengarkan Al-Quran, nutrisi otak buat bayi. Ini mohon maaf, istri kita ini biasanya kalau hamil, supaya anak itu pintar, minta beli susu Renagin kan? Iya kan Bu? Renagin. Untuk apa Renagin? Dia pintar nak Pak. Tak sehebat Al-Quran. Besok kalau ibu hamil lagi, beli Renagin juga. Al-Quran itu baca. Itu nutrisi otak paling hebat buat bayi. Begini, umur kandungan 18 hari Allah ciptakan otak. Kapan otak itu sempurna? Kandungan 8 minggu, berarti 2 bulan. Jadi 8 minggu umur kandungan, otak sudah sempurna. Lalu apa panca indera pertama Allah ciptakan? Telinga. Jadi otak sempurna, telinga pun Allah ciptakan. Kapan sempurnanya panca indera telinga? Umur kandungan 6 bulan. Jadi maksudnya umur kandungan 8 minggu dalam kurung 2 bulan sampai umur kandungan 24 minggu dalam kurung 6 bulan, itu telinga bayi sudah mulai berfungsi. Suara siapa yang paling dia kenal? Suara ibunya. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Panca indera bayi yang paling pertama berfungsi telinga. Jadi, wahai ibu yang hamil, bacakan Al-Quran. Itu direkam oleh otak anak kita. Insya Allah suatu hari akan dia putar. Tapi Bapak Ibu jemaah, ada sebagian ibu-ibu, maaf ini begitu hamil, yang dia baca surah Yusuf terus 114 surah dalam Al-Quran. Yusuf ke Yusuf. Bertanya sama ibu itu, kok Yusuf terus? Hasil rezeki laki-laki. Jadi apa maksud ibu?
Untung-untung nanti anak saya ganteng kayak Nabi Yusuf. Mana mungkin? Suami ibu aja dia. Ibu adalah cantik betul. Akan seperti Yusuf anak ibu. Tak ada gitu. Tak ada gitu. Yusuf tuh ganteng Bapak Ibu. Jauh lebih ganteng daripada saya lagi. Kalau Nabi Yusuf dia berdiri awak samping dia, macam pindah gantengnya itu ke kita. Pindah Yusuf sekarang. Dia ganteng awak enggak. Tegak awak samping dia, makin jelas lihat kita. Jadi Ibu, kalau pun nak baca surah Yusuf terus bacalah. Tapi rubah niatnya. Apa niatnya? Untung-untung macam Yusuf kelakuan anak saya. Bagaimana akhlak Yusuf? Rela memilih penjara sebagai tempatnya daripada mengikuti nafsu durjana seorang wanita cantik dan kaya raya. Kan begitu. Amil kedua, ibu itu asik baca surah Maryam. Maryam ke Maryam, Maryam ke Maryam. Oh, nah kalau baca Maryam terus hasil SG perempuan Pak Ustaz. Lalu apa tujuan ibu baca surah Maryam? Untung-untung nanti anak cantik kayak Maryam. Salah. Bacalah surah Maryam itu. Apa niatnya? Untung-untung nanti anak mensuri tauladani Maryam. Siapa Maryam? Wanita tersuci di alam. Siapa Maryam? Wanita pilihan. Ayatnya, Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilih engkau wahai Maryam, wanita tersuci, wanita pilihan di alam semesta. Jadi Bapak Ibu jemaah, inilah cara pertama agar kita mulia dengan Al-Quran, senang mendengarnya. Di rumah senang mendengar, di mana-mana saja, apalagi di rumah Allah ini. Tapi kalau kita maaf senang pula mendengar musik lagi dibandingkan mendengarkan Al-Quran, takkan bakal mulia dan takkan bertambah bahagia. Kok begitu Ustaz? Musik ini membuat kita menghayat. Musik ini banyak bohongnya. Cobalah, apa kata dia dalam nyanyi? Kalau tak percaya belahlah dadaku. Coba belah kalau mau dia. Takkan mau dia belah. Bohong berarti kan? Kita dengarkan itu, apa takkan galau kita? Apa takkan kacau kita? Kenapa? Gombal belaka. Al-Quran gombal? Enggak. Gubahan pujangga? Enggak. Perkataan siapa? Allah Ta'ala. Kau muslimin, kau muslimat, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Ustaz melanjutkan yang kedua, yang pertama, bagaimana supaya kita mulia dengan Al-Quran? Angkat tangan yang bisa. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Pantaslah dia bertanya. Ustaz, ada pertanyaan nanti gitu ya. Taklah saya bilang. Kalau ada duit, saya tanya Ustaz. Ada duit tak? Oh, memang pintar ya. Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 5. 5 SMA, 5 SD. Anak PW. Bapaknya tunjuk berarti tadi. Ini hadiah ini sekarang atau nanti setelah selesai ceramah? Sekarang ya? Sekarang baiknya. Tolongnya buka saja ya. Rumah buka ya. Tolong pi. Rumah buka ya. Nanti tak boleh lagi jawab. Kita harus lagi itu. Untuk yang lain lagi. Yang kedua, bagaimana supaya kita mulia dengan Al-Quran? Senang membacanya. Yang tadi mendengar, masuk tingkat lebih tinggi lagi, senang membaca.
kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, maknanya Al-Quran, mereka membaca sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang sebenar-benar beriman kepada Al-Quran. Jadi membaca. Apalagi sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Tingkatkan bacaan Al-Quran kita dibandingkan di luar Ramadan. Tapi nanti setelah Ramadan berakhir, luar Ramadan tetap membaca. Ada sebagian saudara kita, dia baca Al-Quran malam Jumat, siang Jumat. Malam Jumat Yasin, siang Jumat Al-Kahfi. Bagus itu Ustaz, bagus kan? Tapi tingkatkan. Tingkatkan. Ada lagi saudara kita, kapan dia baca Al-Quran? Tak menunggu malam Kamis, malam Jumat. Tak menunggu siang Jumat. Menunggu apa? Menunggu ada orang meninggal. Kalau meninggal orang baru dia baca Quran. Kalau tak meninggal orang tak baca-baca Quran kawan. Bagus Ustaz, bagus. Cuma tolong jangan waktu orang mati baru bertemu Al-Quran. Baca setiap hari. Bapak Ibu, ada yang bahayul. Dia tak lagi bisa baca Quran. Dia tak lagi bisa mendengarkan Al-Quran. Saat itu dia butuh Al-Quran. Kan anehnya. Saya ulangi. Dia tak bisa mendengar Al-Quran lagi. Dia tak bisa baca Al-Quran lagi. Waktu itu dia butuh Al-Quran. Siapa itu Ustaz? Orang mati. Dah mati dia baru butuh Al-Quran. Ini yang tak bisa ditoleransi. Kalau yang malam Jumat, siang Jumat masih bisa toleran saya bilang. Tapi rubah. Besok rajin. Kalau nunggu orang mati baru baca Quran, mantap. Tapi besok rubah. Baca Quran yang rajin. Yang bahaya apa? Tak bisa baca, tak bisa mendengar, baru berurusan dengan Al-Quran. Apa dia bilang? Besok kalau mak mati, suruh orang khatamkan Al-Quran untuk mak ayah. Ini yang saya maksud. Besok kalau ayah mati, suruh orang khatamkan Al-Quran untuk ayah-ayah. Ini yang saya maksud. Saya berani katakan, kalau orang macam ini mengharap bacaan dari orang lain, belum tentu orang lain itu ikhlas. Kalau ikhlas tidak sampai, kata Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Pahala baca Quran itu kita hadiahkan sampai. Cuma persoalannya yang baca itu Pak Haji ikhlas dan tidak. Kenapa Ustaz ngomong seperti itu? Ada cerita. Saya dulu sekolah di Darun Naqtoh. Warga sekitar itu kalau ada yang mati, diundangnya kami datang ke rumah. Untuk apa? Membaca Al-Quran. Pahalanya dihadiahkan kepada almarhum. Malam pertama Pak Haji khatam 30 juz. Malam kedua khatam 30 juz. Malam ketiga khatam 30 juz. Tapi saya tengok kawan itu macam tak ikhlas. Apa buktinya Ustaz? Malam pertama sikit yang datang. Apa sebab? Kuenya kue kering. Gabin, beri. Malam kedua dah mulai banyak datang. Kuenya kue basah. Dompet rugi, pulau pong, ode-ode. Malam ketiga melimpah rumah almarhum. Apa sebab? Makan sedap, 4 sehat, 5 sempurna. Ini indikasi tak ikhlas. Berarti datang urusannya bukan urusan hadiahkan pahala, urusan makan. Mungkin yang ikhlas saya sendiri aja lah mungkin. Bapak Ibu, malam ketiga tuh kami beri nama malam final. Itu Pak Haji segala macam jenis paut oleh ahli bait disediakan. Sepedas paut, sepedas mati, rendang, telur naga, lengkap.
makanan 2 ayat. Kalau tak keripik kentang. Kalau tak kentang keripik. 7 tahun di pondok makan keripik. Makannya macam keripik. Ini jujur nih. Begitu ada orang meninggal, makan sedap. Yang dihidangkan oleh ahli bait licin semua. Yang bersisa cuma 3 ya. Piring, mangkuk, sendok. Gelas. Aku main dong. Setelah itu habis. Aku ikut tuh. Tidak ikhlas. Kalau sudah lama warga tak mati-mati, kamu bertanya, mereka mau kapan kau datang? Kami suruh datang. Begitu ada pengumuman orang mati, kawan tak salah baca, tak sengaja. Alhamdulillah. Orang baca Inna, dia baca Alhamdulillah. Mau tahu apa penyebabnya? Coba yang malam ketiga. Begitulah kalau mengharap bacaan dari orang. Itu maksudnya. Kita yang membaca. Karena Al-Quran yang kita baca nanti akan datang menolong kita sebagai syafaat buat kita. Dan begitu kata Nabi, akan datang puasa dan Al-Quran kedua-duanya di hari kiamat. Lalu kedua-duanya berkata, kata puasa, ya Allah, aku yang membuat dia tak makan dulu siang hari. Kata Al-Quran, aku yang membuat dia tak tidur malam hari. Lalu apa kata Al-Quran, kata puasa, izinkan aku memberi syafaat kepada orang ini. Kita yang baca. Malam ini malam 20, paling tidak sudah masuk juz 20. Pas Ramadan berakhir, khatam. Syukur-syukur kalau sudah ada yang khatam 2 kali. Berarti 10 ketiga masuk khatam yang ketiga kali. Wow, apa sudah sedih. Ini sudah malam 20. Juz yang masuk ke perut yang 20 jenis. Al-Quran juz 1 ya. Juz pokat, juz tomat, juz terung belanda, juz terung sayur. Juz apel. Masuk Al-Quran juz itu ya. Minimal khatamlah 1 Al-Quran selama Ramadan ini. Tapi belum terlambat. Belum terlambat. Masih bisa. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Slow-slow ya. Jangan terpaksa. Jangan kejar target betul. Caranya, ini kita ulang kaji. Jemaah dah tahu semua. Setiap selesai sholat baca 2 halaman, 2 lembar, 2 lembar, 5 sholat berarti 10 lembar, 1 juz, khatam insyaallah. Karena ada sebagian saudara kita demi mengejar target, dia pula sekali duduk 2 juz, besok terduduk. Enggak aku. Beda tuh. Hari pertama dia pula 2 juz. Hari kedua masih 2 juz, hari ketiga 1 Meriamu juz. mana? Tapi Meriamu. nampaknya aku berat. Meriamu. Apa buktinya? Meriamu 1 juz itu kan 10 lembar. Meriam. Baru dibaca selembar. Hitung lagi berapa sisa. 1, 2, mak 9 lagi gitu. Hari keempat terduduk kawan. Iya kan? Betul kan yang saya bilang? Udah. Jangan seperti itu, hasab badan dirinya asuh. Asuh aja. Pak Ustaz, ya, memangnya kalau kita baca Quran kita dapat apa? Tadi saya bilang dapat syafaat. Yang kedua, dapat pahala yang berlipat-lipat. Bayangkan Bapak Ibu jemaah, 1 huruf 10 pahala. 10 pahala. 1 huruf. Kata Nabi, alif lam mim itu 3 huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Berarti alif lam mim 30 pahala. 30. Jadi kalau lancar kita baca Quran itu seperti membaca bersama malaikat. Kalau tak lancar dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala kesusahan kita membaca tadi dikasih juga oleh Allah Ta'ala. Bahkan mungkin yang tak lancar itu banyak pahalanya. Ini contoh nih yang lancar. Zalikal kitabu la raiba
Nah, itu aja lah berapa huruf. Satu huruf 10 pahala. Yang tak lancar mungkin lebih banyak pahala. Zadi, kan. Ada berapa pahalanya? Kal. Udah balik-balik, udah banyak pahala. Yang lancar, alam tarot. Kaifa Yang tak lancar, fa'ala alam tar, bolak-balik itu udah banyak pahala. alam tar. Tapi bolak-balik katanya alam tarokai itu. Jadi apa maksud saya? Berlancar-lancar membaca beruntung. Tak lancar membaca masih beruntung. Yang tak mau membaca, yang tak tahu diuntung. Kata Imam Syafi'i, jumlah huruf dalam Al-Quran itu 1.027. Dalam tafsir Ibnu Katsir, berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? 323.015 buah huruf kali satu huruf 10 pahala. Ustaz, benar 1.027 huruf Ustaz. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau jemaah tak percaya, pulang hitung sendiri. Percaya aja saya. Jemaah ragu hitung sendiri. Mulai nanti pulang sini, buka Al-Quran, Al-Fatihah itu. Besok berapa hasilnya? Telepon saya. Al-Fatihah. Bahkan bukan hanya dapat syafaat di akhirat, bukan hanya dapat pahala, orang yang rajin baca Quran akan sembuh penyakit hati. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Al-Isra 82. Dan kami turunkan Al-Quran itu untuk apa gunanya? Sebagai obat penawar. Bahkan ada ulama menyebutkan syifa ini maknanya obat jasmani dan rohani. Beda dengan dawa. Dawa kan obat juga, artinya itu untuk jasmani aja. Makanya Allah pakai syifa, berfungsi untuk jasmani dan rohani. Jemaah, Presiden China dulu namanya kan Ramzan Kadyrov. Dia membangun rumah sakit di Chechnya, namanya Islamic Center Chechnya Grozny. Metode pengobatannya Islam Method, metode Islam. Bagaimana metode pengobatan di situ? Pakai Al-Quran. Jadi pasien itu kalau pandai baca Quran disuruh baca Quran. Kalau tak pandai baca Quran dibacakan Al-Quran. Yang pandai baca Al-Quran sembuhnya lebih cepat dibandingkan yang tak pandai. Ada dokter dari Arab Saudi, dokter dari Mesir, namanya Dokter Sheikh Ahmad Al-Qadi, buka praktek di Florida, Amerika Serikat. Bagaimana dia sistem pengobatannya? Juga pakai Al-Quran. Rumah sakitnya laris manis. Itu maksud syifa. Obat jasmani plus rohani. Jadi siapa yang rajin baca Quran akan sehat rohaninya, bahkan juga jasmaninya insya Allah. Ada cerita. Ini ceramah kita mungkin sampai sahur kan? Yang suruh Ustaz Arif. Ustaz, santai ya Ustaz. Santai ya. Jadi kalau lama saya ceramah, jangan marah sama saya. Pas saya pulang, marahin dia. Dia suruh lamanya. Ada seorang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sering dengar namanya? Sering kan? Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam preman besar. Preman kota Mekah. Maaf nih bahasanya gak lain, preman. Tak ada orang berani melawan Umar bin Khattab ini. Badan tinggi besar, buku tubuh yang sebesar kelapa muda. Itu kalau kena kepalui, kamu kepalui tu. Apa cita-cita tertinggi Umar? Nak membunuh Nabi. Bayangkan. Singkat cerita, pada suatu hari dia asap pedang tajam-tajam. Setelah pedang tadi tajam, Umar pun mencari Nabi. Untuk apa? Untuk dibunuh. Di tengah jalan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah.
Nengok Umar merah matanya, berkeringat basah sekujur tubuhnya. Nu'aim nanya, "Umar, mau kemana?" "Mau bunuh Muhammad." "Kau mau bunuh Muhammad?" "Iya." "Dapat cerita belum?" "Cerita apa?" "Adik kau masuk Islam." "Siapa nama adik Umar?" "Fatimah." Sama namanya dengan nama anak Nabi. Mendengar adiknya masuk Islam, jemaah, Umar belok arah pergi ke rumah adiknya. Sampai ke rumah adiknya, kebetulan di dalam rumah ada 3, Sa'id bin Zaid, Fatimah adik Umar, kemudian Khabbab bin Arad. Terdengar oleh Umar orang baca Quran. Ditendang Umar, begitu dia masuk ke dalam. Apa kata Umar? "Apa yang kalian baca?" Dengan tegas adik menjawab, "Al-Quran." Tempelingnya adik berdarah. Menengok Fatimah kena tempeleng. Sa'id bin Zaid ini anak angkat Umar ini. Fatimah adik Umar. Dia coba menghalang, kena tempeleng pula. Darah. Menengok Fatimah berdarah, Sa'id bin Zaid berdarah, Khabbab bin Arad lari ke belakang. Dalam keadaan berdarah, apa kata adik? "Bang, coba dengar baik-baik. Sekarang ni yang kutakuti cuma satu, Allah, bukan abang. Dengar bang, yang aku segani sekarang Rasulullah, bukan abang." Mendengar adik ngomong lantang macam itu, ciutnya 5. Badan yang besar mengecil, tenaga yang kuat melemah. Akhirnya berubah tatapan Umar kepada adiknya dengan tatapan kasih sayang. Apalagi 5 adik nangis sambil berdarah pula. Apa kata Umar? "Dek, bisa pinjamkan ke abang yang adik macam ini?" "Tidak bisa. Ini bersih, suci. Abang najis. Yang najis tak boleh menyentuh yang suci, yang mulia. Kalau abang nak pegang juga, pergi ke belakang, bersihkan badan." Pergi Umar ke belakang, bersihkan badan. Setelah bersih, apa katanya? "Boleh dek, diserahkan Fatimah lah kepada Umar." Tapi belum Quran seperti sekarang Bapak Ibu, masih lembaran. Setelah dipegang Umar, dibaca. Pandai Umar baca Quran, Ustaz, pandai lah. Umar orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Kecuali Umarnya orang Oju. Tentu belajar Iqra dia dulu. Umarnya orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Dibaca Umar lah, Bapak Ibu perhatikan. Bertepatan pula surah Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sampai kepada ayat Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Bergetar pada rumah. Dia pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Kenapa pergi ke situ? Ngaji di situ bersama sahabat 40 orang. Menengok Umar datang bawa pedang, sahabat ketakutan. Yang datang preman Mekah. Buku tidurnya sebesar apa tadi? Kenapa muda? Kecil besar itu. Pedang pula di tangan. Apa kata Hamzah? Kalian jangan takut. Kalau Umar macam-macam nanti, pedang yang di tangannya akan memotong batang lehernya. Ini Hamzah nih, pakak nih, paman Nabi. Umar masuk, langsung menuju kepada Nabi. Dipegang oleh Nabi Umar. Nak khatar, mau apa kau nak khatar? Aku mau masuk Islam ya Rasulullah. Apa kata Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Allahu Akbar, kata sahabat. Mau bunuh Nabi,
menjadi sahabat Nabi karena Al-Quran. Mulia. Umat Nabi Muhammad nomor 1 mulia siapa? Abu Bakar. Nomor 2 termulia siapa? Umar. Bukan hanya bersahabat waktu hidup, bersahabat sampai mati. Apa bukti? Kubur Nabi, kubur Abu Bakar. Sebelahnya kuburan siapa? Umar. Umar sudah dijamin masuk surga, berarti nanti bersahabat sama Nabi sampai ke akhirat. Karena Al-Quran. Maka oke, mari kita dengarkan Al-Quran, baca Al-Quran. Di rumah-rumah kita baca Al-Quran. Jangan buat rumah seperti kuburan, kata Rasulullah SAW. Pertanyaan kedua untuk yang perempuan. Ada sahabat yang mau bunuh Nabi tapi tak jadi. Tiba-tiba masuk Islam. Siapa namanya? Perempuan. Angkat tangan. Angkat tangan. Tak boleh kompromi. Betul. Ubah pertanyaan. Kalau ditunjuk sama maknya tak cik. Pertanyaan kedua untuk perempuan. Siapa nama adik Umar bin Khattab? Perempuan. Tak cik lagi kena mak-mak yang jawab. Kita lanjutkan lagi. Jadi Umar masuk Islam karena Al-Quran. Bapak Ibu jamaah, ini mulia baca Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mulia dengan Al-Quran? Ini agak berat sedikit. 1, dengarkan. 2, bacakan. Yang ketiga, hafalkan. Apa ayatnya? Al-Ankabut 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu jelas ayatnya. Di mana letaknya? Dalam dada-dada orang berilmu. Bayangkan, ada Al-Quran di dada, pasti mulia. Bapak Ibu, kalau tak mau lantaran. Kalau mau kita ngapal Al-Quran itu ya 1 ayat 1 hari, 17 tahun ngapal Al-Quran. 1 ayat 1 hari, 17 tahun hafal. Apa kata bapak tuh? Tak mungkin Pak Ustaz, tak mungkin. Aku tak mungkin, dah 70 umur Pak Ustaz. Begitu suruh hafal Quran, terkenang mati sama dia. Oke lah umur bapak 70. Mana tahu bapak mati umur 90. Berarti umur 47 hafal Al-Quran. Nah, itu maksudnya. Umur bapak berapa? 90 Pak Ustaz. Mana tahu bapak mati umur 117. Artinya jangan banyak alasan. 1 ayat 1 hari. Tapi saya yakin tak akan sampai 17 tahun. Ustaz kok yakin betul? Al-Fatihah dah hafal kita. Ina'taina 3, Al-Fatihah 7, dah 10 hari. Potongannya. Qul huwallahu ahad. Hafal. Dapat dia kan? Wal asri. Hafal hilang kanan semua tu. Mulai wadduha sampai anas saya yakin dah hafal semua. Potong aja itu tak sampai 17 tahun ini. Apa kata Bapak tadi? Angkat tangan dia Ustaz. Tak tolong Ustaz. Kalau tak tolong, hafal minimal untuk ayat salat. Ini dari SMA lagi. Dah 65 ina'taina terus. Berubah. Asal salat ya apa kata malaikat? Biar aja lah. Ina'taina yang kedua kita malaikat. Malas dengarnya. Spesialis ina'taina. Tambahlah hafalan kita itu biar ada variasi sikit. Subuh ni ayatnya kan, zuhur ni ayatnya, asar ni ayatnya. Untungnya apa? Banyak hafal ayat, banyak tahu makna, enak solat kita. Ustaz,
Udahlah Pak Ustaz, tak tolong saya Pak Ustaz, nyerah. Aku pakai MP4. Suruh ngapal Quran nyerah juga. Suruh ngapal Quran untuk ayat surat nyerah juga. Kalau nyerah juga, anak kita dididik, cucu kita dididik. Itulah. Awak tak tolongnya, anak lagi cucu. Memangnya apa untungnya Pak Ustaz kalau kita didik anak kita, cucu kita baca Quran? Nanti Allah pasangkan mahkota di kepala kita di akhirat. Awak nengok anak wisuda Iqra namanya sonang. Ustaz boleh anak saya wisuda? Anak ibu Iqra baru wisuda aja lah Ustaz. Syaratnya Iqra 6 bu. Naklah Ustaz, wisuda aja lah. Singkat cerita wisuda Iqra 4. Menengok anak tampil menangis, ibu tu di belakang sakit senangnya. Iqra 4 itu. Besok di akhirat diwisuda oleh Allah. Depan malaikat, depan semua manusia. Allah panggil ayah maknya, anaknya, pasangkan mahkota ke kepala orang tua. Nah, anak lagi cucu ni. Apa? Orang Amerika bilang, anak umur 7 tahun menguasai 13.000 kosakata itu pintar katanya. Anak orang Islam jauh lebih pintar. 7 tahun dah hafal Al-Quran. Berapa kosakata dalam Al-Quran? 77.315 kosakata. Hebat anak orang Islam. Tapi saya kalau ada anak orang Islam 7 tahun hafal Al-Quran tak heran saya. Yang heran saya 60 tahun tak juga hafal Al-Quran. Heran saya. Bapak Ibu kalau tidak untuk ayat salat. Pertanyaan kedua untuk perempuan. Perempuan ini kuat makan atau berbuka tadi? Lupa langsung. Pertanyaan untuk perempuan. Kalau sekali ini perempuan terdapat untuk laki-laki terus ini. Pertanyaannya, awalnya pening buat pertanyaan. Apalah pertanyaan? Bingung pula. Mencari yang paling mudah ini bingung pula. Ini pertanyaannya. Surah apa yang dibaca oleh Umar sehingga membuat dia tertarik mau masuk Islam? Surah apa? Pertanyaannya kedua, perempuan. Bacakan surah Al-Kautsar. Angkat tangan. Angkat tangan. Habis cerita perempuan tak ada lagi. Ini gara-gara ngejek saya tadi. Ayahnya Ustaz dah dilatih foto bagasi gitu. Walah ngejek Ustaz. Nomor 4. Bagaimana agar kita mulia dengan Al-Quran? Suka mendengar, suka membaca, mau menghafal, tadabburi ayatnya. Dalilnya Ustaz, Surat 29. Apa bunyi ayatnya? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran itu kami turunkan kepadamu penuh berkah. Untuk apa? Ditadabburi ayatnya. Apa tadabbur untuk Ustaz? Ditadabbur. Baca satu ayat, tengok terjemahnya. Hayati, renungi. Kita biasanya membaca ya baru. Tingkatkan lagi mak. Baca satu ayat, baca terjemah, masukkan ke renung hati. Al-Quran itu untuk kita, itu bukan untuk orang lain. Asal baca ayat itu ditujunya kita. Asal dibaca ayat itu ditujunya kita. Begitu. Contohnya, kita baca ayat tentang neraka lah contoh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bayangkan ayat itu menuju kita. Ada nulis sebentar. Dirimu berarti saya. Wa ahlikum berarti anak bini saya. Masuk neraka udah mau saya. Kira begitu dah. Ayat itu menegur kita. Nanti bertemu ayat tentang surga, umpamanya Bapak Ibu jamaah berbahagia. Ayat itu menuju kita. Masuk saya ke surga atau tidak? Orang-orang soleh dulu kalau baca Quran bertemu ayat neraka nangis. Bertemu
bertemu ayat neraka nangis takut. Mengapa bertemu ayat surga nangis takut tak masuk? Itulah yang disebut tadabbur. Tapi kalau macam ini tak tadabbur namanya. Baca ayat neraka, apa kata dia? Ini bukan aku ya. Aku tak mungkin. Bertemu ayat surga, ini aku ya. Itu pede kan macam itu. Aku lah yang macam itu. Pokoknya apapun ayat awak dituju. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Orang beriman, aku ini beriman atau tidak? Akhirnya begitulah tadabbur. Makanya kata Utsman, kami dulu mentadaburkan Al-Quran itu bersama Nabi cuma 10 ayat saja. Kenapa? Ditadaburi betul sampai masuk, baru pindah ke ayat berikut. Jadi awak baru mungkin maaf sekitar baca, besok tingkatkan. Dapat 5 ayat sehari jadilah. Baca 1 ayat, baca terjemah, renungi sebentar. Itu namanya tadabbur. Apa hasil tadabbur? Tadabbur itu hasilnya innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Itulah apa? Betapa iman. Yang kelima, bagaimana supaya kita mulia dengan Al-Quran? Ini puncaknya. Amalkan. Dalilnya Ustaz Az-Zumar 18. Allazi nayastami'unal qaul fayattabi'una ma ahsana. Mereka mendengarkan perkataan lalu diikuti apa yang paling terbaik. Diamalkan. Anak macam mana mengamalkan Al-Quran? Patuh kepada orang tua. Orang tua macam mana cara mengamalkan Al-Quran? Didik anak-anak. Suami macam mana mengamalkan Al-Quran? Sayangi istri atau istri-istri. Istri macam mana mengamalkan Al-Quran? Taat kepada suami. Tetangga macam mana mengamalkan Al-Quran? Jangan disakiti. Rakyat macam mana mengamalkan Al-Quran? Pemimpin ditaati. Pemimpin macam mana mengamalkan Al-Quran? Cukup 2 periode saja. Jemaah saudaraku rahimakumullah. Jadi intinya sebagai apapun kita ada ajaran Al-Quran. Sebagai tetangga, ini kata Al-Quran taati. Sebagai anak, ini kata Al-Quran taati. Bahkan sebagai orang berdosa, Al-Quran juga mengajarkan bertaubat katanya. Iya kan? Orang yang kaya, banyak pahala, banyak amal, Al-Quran mengajarkan tawadhu, rendah hati. Maka kalau begini kita dijamin mulia. Baik, Bapak Ibu jemaah, sebelum kita tutup, ini masih ada 4 amplop. Tolong jawab. Kalau tak jawab berarti untuk saya semuanya. Pertanyaan untuk perempuan lagi. Sekali ini kalau tidak baliklah perempuan. Nah, nuzul Al-Quran itu tanggal berapa? A. 10, B. 11, C. 17 Ramadan. Perempuan. Maknya tak boleh. Nah, karena ada yang mak tak boleh jawab mak. Pertanyaan kedua untuk perempuan. Ini terakhir lagi, ini asli terakhir. Kalau tak bisa, ini ada lagi. Pertanyaan untuk perempuan. Siapa sahabat yang masuk Islam setelah mendengarkan ayat Al-Quran? Yang bawa pedang, yang mukul tinjunya sebesar buah kelapa. Siapa nama sahabat itu? Angkat tangan. Salah
laki-laki. Oh, laki-laki semangatnya. Tengok sini. Yang dah dapat tak boleh lagi ya. Nanti itu dia semua nanti. Laki-laki tak boleh lagi yang sudah dapat. Pertanyaan untuk laki-laki. Tanggal berapa umat Islam memperingati nuzul Al-Quran? Angkat tangannya laki-laki. Jawab belum datang. Bisa datang belum jawab. Sadar nanti madu pak. Tanggal berapa? Baru datang. Ini belum jawab datang. 17 Agustus. Paling itu madu tu. Jawab namanya. Akhir. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. SMP. Mau satu semua. Angkat dulu. Simpan baik ya. Tanggal 1 Syawal buka. Buka sekarang. Selamat ya. Pertanyaan baik untuk laki-laki atau perempuan. Boleh, bebas. Pertanyaan. Ayat yang turun di Makkah disebut ayat. Angkat tangan yang bisa angkat tangan. Ayat. Ini. Saya sebut apa ini? Apa? Yang di Makkah ayatnya yang kalau di awak pula yang baik. Kalau yang di Makkah apa namanya? Makkiyah. Kalau yang di Madinah? Madinah. Mantap. Waktunya buat dia jawab dua. Kelas berapa? Siapa namanya? Nadif. Kelas 5. Kelas 5. Untuk laki-laki dan perempuan, malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi adalah malaikat ya. Siapa namanya? Dimas. Kelas? Ini terakhir. Ini tolonglah perempuan yang terakhir. Kasih blok dia mau. Nah, perempuan yang terakhir ya. Yang laki-laki, jangan lagi yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah ya arhamar rahimin. Rabbana istajib wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin